Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai identifikasi asam nukleat dan protein. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Arif Gunawan, Laude Gilang Ramadan, Muhrian Hidayat, Putri Sabina, Siti Restu Ramadhani, Sahratul Asisa, dan saya sendiri Faradila sebagai ketua dan moderator. Baik, untuk pemateri pertama saya persilakan kepada teman saya Putri Sabina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membaca materi pertama, yaitu latar belakang. Asam nukleat adalah polinukleotida, yaitu molekul mirip rantai panjang yang terdiri dari serangkaian blok bangunan yang hampir identik yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari fasa aromatik yang mengandung nitrogen yang melekat pada pentosa atau 5 karbon, pula yang pada gilirannya melekat pada gugus fosfat. Setiap asam nukleat mengandung 4 dari 5 kemungkinan yang mengandung nukleosis. S adalah adenin, A guanin, G sitosin, C timin, T dan urasil U. A dan G dikategorikan sebagai purin, dan C, T, dan U secara kolektif disebut purinidin. Semua asam nukleat mengandung basa A, C, dan G, T. Bagaimanapun hanya ditemukan dalam DNA, sedangkan U ditemukan dalam RNA, gula pentosa, dan dalam DNA atau 2-deoksiribosa. Berbeda dari gula dalam RNA ribosa, dengan tidak adanya gugus hidroksil atau OH pada karbon 2 cincin gula tanpa gugus fosfat yang melekat. Gula yang melekat pada salah satu basa dikenal sebagai nukleosida atau gugus fosfat ikatan fosfaister dan sama pada RNA dan DNA. Asam nukleat adalah makromolekul kompleks yang tersusun atas rantai nukleotida yang menyimpan informasi genetik dari suatu makhluk hidup. Asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleasid asid DNA dan asam ribonukleat atau ribonukleasid asid RNA merupakan 2 jenis asam nukleat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Secara umum, DNA merupakan material genetik yang terletak di dalam inti sel manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk bakteri. Akan tetapi, berbeda dengan spesies metazoa lainnya, sejumlah besar virus justru menggunakan RNA sebagai contoh. Contohnya, genomnya, yaitu virus RNA yang terkenal adalah virus influenza, virus hepatitis C, kuman infeksi virus atau HIV, dan virus Dengue. Namun demikian, beberapa virus seperti virus herpes dan virus hepatitis D memiliki genom yang tersusun dari DNA. Adapun tujuan dari materi pertama yaitu pertama untuk mengetahui tentang asam nukleat dan protein, yang kedua untuk mengetahui jenis-jenis asam nukleat dan protein, yang ketiga untuk mengetahui fungsi asam nukleat dan protein, yang keempat untuk mengetahui struktur RNA dan DNA, dan yang kelima untuk mengetahui struktur protein. Materi selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Muhrian Hidayat untuk melanjutkan materi yang dibawakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Putri Sabina, yaitu asam nukleat. Pengertian asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya mononukleotida. Asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik, kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Asam nukleat jika unit-unit pembangunannya deoksiribonukleotida disebut asam deoksiribonukleotida atau DNA. Dan jika terdiri dari unit-unit ribonukleotida disebut asam ribonukleotida atau RNA. Asam nukleat juga merupakan senyawa
majemuk yang dibuat dari banyak nukleotida. Bila nukleotida mengandung ribose, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA atau ribonukleik acid, asam ribonukleat yang berguna dalam sintesis protein. Bila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA yang merupakan bahan utama pembentukan inti sel. Dalam asam nukleat terdapat 4 basa nitrogen yang berbeda, yaitu 2 purin dan 2 pirimidin. Baik dalam RNA maupun DNA. DNA purin selalu adenine dan guanin. Dalam RNA pirimidin selalu sitosin dan urasil. Dalam DNA pirimidin selalu sitosin dan timin. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dengan protein untuk memperoleh asam nukleat, dan jaringan-jaringan tersebut dapat dilakukan ekstraksi terhadap nukleoprotein terlebih dahulu menggunakan larutan garam 1 mili. Setelah nukleoprotein terlarut, dapat diuraikan atau dipecah menjadi protein-protein dan asam nukleat dengan menambah asam-asam lemah atau alkali secara hati-hati, atau dengan menambahkan NaCl hingga jenuh akan mendapatkan protein. Cara lain untuk memisahkan asam nukleat dari protein ialah menggunakan enzim pemecah protein, misal tripsin. Ekstraksi terhadap jaringan-jaringan dengan asam triklorasetat dapat pula memisahkan asam nukleat. Dinaturasi protein dalam campuran dengan asam nukleat itu dapat pula menyebabkan terjadinya denaturasi asam nukleat itu sendiri. Oleh karena asam nukleat itu mengandung pentosa, maka bila dipanasi dengan asam sulfat akan terbentuk furpural. Furpural ini akan memberikan warna merah dengan anilina asetat, atau warna kuning dengan brofenilhidrasina. Apabila dipanasi dengan defenilamina dalam suasana asam, DNA akan memberikan warna biru. Pada dasarnya, reaksi-reaksi warna untuk ribosa dan deoksiribosa dapat digunakan untuk keperluan identitas asam nukleat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan kepada materi selanjutnya, yaitu teman saya Laude Gilang Ramadan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Jenis-jenis asam nukleat. Asam nukleat dalam sel ada 2 jenis, yaitu DNA, deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat, dan RNA, ribonucleic acid atau asam oleh protein dan bersifat basa. Misalnya DNA dalam inti sel terikat pada histon. Senyawa gabungan antara protein dan asam nukleat disebut nukleoprotein. Molekul asam nukleat merupakan polimer seperti protein, tetapi unit penyusunnya adalah nukleotida. Salah satu contoh nukleotida asam nukleat bebas adalah ATP yang berfungsi sebagai pembawa energi, yaitu struktur DNA dan RNA. Asam nukleat biasanya tersusun atas DNA dan RNA yang terdiri dari monomer nukleotida, di mana nukleotida ini biasanya tersusun atas gugus fosfat, basa nitrogen dan gula pentosa, serta kelompok basa purin dan piridin seperti adenin, guanin, sitosin, timin, dan danurasi.
DNA. Deoxyribonucleic acid. Asam ini adalah polimer yang terdiri dari molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantara gugus fosfat. Secara kimia DNA mengandung karakter sifat sebagai berikut. 1. Memiliki gugus gula. 2. Basa nitrogen guanin. G. Sitosin atau C. Timin. T. Dan adenin. A3. 3. Memiliki rantai helix ganda antiparalel. 4. Kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan spesifik satu dengan lain. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin dan adenin berpasangan dengan timin sehingga jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin. Demikian pula adenin dan timin. RNA ribonukleat acid. Asam ribonukleat adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Seperti DNA, asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Di bawah ini adalah gambar struktur sebagai dari molekul RNA. Meskipun banyak persamaan dengan DNA dan RNA mempunyai beberapa perbedaan dengan DNA, yaitu 1. Bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. 2. Bentuk molekul DNA adalah helix ganda. Bentuk molekul RNA bukan helix ganda, tetapi berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda. 3. RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA tetapi tidak mengandung timin. 4. Jumlah guanin adalah molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin. Demikian pula jumlah adenin tidak harus sama dengan urasil. Demikian dari saya kembali ke moderator. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya Siti Restu Ramadhani. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi fungsi asam nukleat. DNA mengandung gen informasi yang mengatur sintesis protein dan RNA. DNA mengandung bagian-bagian yang menentukan pengaturan ekspresi gen, promoter, operator, dan lain-lain. Ribosomal rRNA merupakan komponen dari ribosom, mesin biologis pembuat protein. Messenger RNAs. mRNA merupakan bahan pembawa informasi genetik dari gen ke ribosom. Transfer RNA. tRNAs merupakan bahan yang menerjemahkan informasi dalam mRNA menjadi urutan asam amino. RNAs memiliki fungsi-fungsi yang lain, di antaranya fungsi-fungsi katalis. Asam nukleat merupakan molekul raksasa, memiliki fungsi khusus yaitu menyimpan informasi genetik dan menurunkannya kepada keturunannya. Susunan asam nukleat yang menentukan apakah makhluk itu menjadi hewan, tumbuhan, maupun manusia. Begitu pula susunan dalam sel, apakah sel itu menjadi sel otot maupun sel darah. Beberapa fungsi penting asam nukleat adalah menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik. Metabolisme antara intermediari metabolisme dan reaksi-reaksi informasi energi. Koenzim pembawa energi, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya. Koenzim reaksi oksidasi reduksi. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Arif Gunawan untuk melanjutkannya. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk membaca materi dari kelompok kami. Kita masuk ke protein. Pengertian protein. Kata protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, yang berarti barisan pertama, yaitu barisan pertama. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena itu, sel merupakan pembentuk tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Untuk dapat melakukan fungsi biologis protein melipat ke dalam satu atau lebih konfirmasi spasial yang spesifik, didorong oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, gaya van der Waals, dan sistem kemasan hidrofobik. Struktur 3 dimensi protein sangat diperlukan untuk memahami fungsi protein dan tingkat molekul. Struktur protein bervariasi dalam ukuran dari puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasi berdasarkan ukuran fasik mereka. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran dan puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasi ukuran fisik mereka sebagai nanopartikel 1 sampai 100 mikrometer. Sebuah protein dapat mengalami perubahan struktur reversibel dalam menjalankan fungsi biologisnya. Struktur alternatif protein yang sama disebut juga sebagai konfirmasi. Masuk ke struktur protein primer, sekunder, dan tersier. Struktur primer. Urutan asam amino inilah yang kemudian dikenal sebagai struktur primer. Selain itu juga diperlihatkan bahwa insulin terdiri dari hanya asam amino L yang paling berhubungan melalui ikatan peptida antara gugus amino A dan gugus amino karboksil A. Prestasi ini merangsang peneliti lain untuk mempelajari urutan asam amino berbagai protein. Saat ini telah diketahui urutan asam amino yang lengkap lebih dari 10.000 protein. Fakta yang menyatakan bahwa tiap protein mempunyai urutan asam amino yang khas dengan urutan yang sangat tepat. Pada protein gugus karboksil A, asam amino terikat pada gugus amino A. Asam amino lain dengan ikatan peptida disebut juga ikatan amida. Pada pembentuk suatu peptida dari dua asam amino terjadi pengeluaran suatu molekul air. Struktur sekunder ini berhubungan dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino dalam urutan linier. Helix A merupakan struktur berbentuk batang, rantai polipeptida utama yang bergelung membentuk bagian dalam batang, dan rantai samping mengarah keluar dari helix. Bentuk helix A dimantapkan oleh ikatan hidrogen antara gugus NH dan gugus CO pada rantai utama. Gugus CO pada setiap asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus NH asam amino. Terletak pada 4 residu di depannya pada urutan linier. Berarti semua gugus CO dan gugus NH pada rantai utama membentuk ikatan hidrogen. Setiap residu asam dengan
residu. Berikutnya panjang aksis helix. Helix A mempunyai jarak 1,5 dengan rotasi 100 derajat. Sehingga terdapat 3,6 residu asam amino tiap putaran helix. Pada helix A, asam amino berjarak dengan 3 dan 4 pada urutan linear akan terletak berseberangan dalam helix sehingga tidak saling berhubungan. Jarak antara perkalian jarak translasi dan jumlah residu pada setiap putaran 3,6 yang sama dengan 5,6 A0. Bentuk helix pada protein ini mempunyai peran mekanis dalam pembentukan berkas serat yang kaku seperti duri landak. Sitoskeleton suatu sel mengandung banyak filamen yang merupakan dua untai helix A yang saling berpilin. Struktur helix A telah disimpulkan oleh Pauling yang coret 6 tahun sebelum struktur ini terbukti pada mioglobin dengan pemeriksaan menggunakan sinar X. Struktur tersier menggunakan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear dan pola ikatan-ikatan di sulfida. Perbedaan antara struktur sekunder dan tersier tidaklah terlalu jelas. Kolagen memperlihatkan tipe khusus suatu helix dan merupakan protein yang paling banyak ditemukan pada mamalia. Kolagen merupakan komponen serat utama dalam kulit, tulang, tendon, tulang rawan, dan gigi. Protein ekstrasel ini mengandung 3 rantai polipeptida berbentuk helix yang masing-masing sepanjang hampir 1000 residu. Urutan asam amino dalam kolagen sangat beraturan. Tiap residu 3 hampir selalu gligis. Dibanding dengan protein lain, kandungan prolin dalam kolagen juga tinggi. Selanjutnya, kolagen mengandung 4 hidropolin yang jarang ditemukan dalam protein lain. Struktur tersier protein memiliki banyak struktur. Sekunder, beta sheet, dan alpha helix yang sangat pendek. Model dibuat dengan menggunakan koordinat dengan bank data protein. Struktur protein dapat dilihat sebagai hierarki, yaitu berupa struktur primer, sekunder, trier, dan quaterner. Berbagai bentuk struktur sekunder misalnya ialah sebagai berikut. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dari selanjutnya, saya persilakan kepada Siti Restu untuk melanjutkannya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu fungsi protein. Protein memegang peranan penting dalam hampir semua proses biologi. Peran dan aktivitas protein diantaranya adalah sebagai katalisis enzimatik, transport dan penyimpanan, koordinasi gerak, penunjang mekanisme proteksi imun, membangkitkan dan menghantar impuls saraf, serta pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Teman-teman bisa melihat ini contoh fungsi protein. Fungsi protein 1. Katalisis enzimatik. Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi katalisis oleh enzim dan hampir semua enzim adalah protein. 2. Transportasi dan penyimpanan. Berbagai molekul kecil dan ion-ion ditransfer oleh protein spesifik, misalnya transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam
otot oleh mioglobin. 3. Koordinasi gerak. Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein. 4. Penunjang mekanis. Ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein rosa. Yang kelima, proteksi imun antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan dapat mengenal serta mengkombinasi dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel dari organisme lain. Yang keenam, membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf. Respon sel saraf terhadap rangsang spesifik diperantarai oleh protein reseptor. Yang ketujuh, pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Pada organisme tingkat tinggi, pertumbuhan dan diferensiasi diatur oleh protein faktor pertumbuhan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baik, di sini adapun bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks berbobot molekul tinggi yang tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein yang yaitu gabungan antara asam nukleat dengan protein. Untuk memperoleh asam nukleat dari jaringan-jaringan tersebut, dapat dilakukan ekstresi terhadap nukleoprotein terlebih dahulu menggunakan larutan garam. Setelah nukleoprotein terlarut, dapat diuraikan atau dipecahkan menjadi protein-protein dan asam nukleat dengan menambah asam-asam lemak atau alkali secara hati-hati, atau dengan menambah NaCl hingga jenuh akan mengendapkan protein. Protein memegang peran penting dalam hampir semua proses biologi. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena itu, merupakan pembentuk tubuh kita. Maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Untuk dapat melakukan fungsi biologis, protein melipat ke dalam satu atau lebih konformasi spesial yang spesifik. Didorong oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan van der Waals, dan sistem kemasan hidrofobik. Struktur 3 dimensi protein sangat diperlukan untuk memahami fungsi protein pada tingkat molekul. Selanjutnya ada saran. Di sini saran yang dapat kami berikan agar kita dapat mengetahui seperti apa itu asam nukleat serta protein atau jenis atau fungsi dari asam nukleat dan protein maupun struktur dari asam nukleat maupun protein. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.